Vicky Prasetyo membuktikan diri sebagai petualang cinta sejati. Ia tak pernah menyerah sampai yang diinginkannya tercapai. Setelah hampir sebulan mengejar dan membuktikan kesungguhan, sang Don Juan akhirnya berhasil membuat Kalina Oktarani takluk. Aku bilang sama tukang bunga, Mas Vicky beli bunga. Iya Pak, buat siapa? Buat Kalina. Pas di jalan bunganya tiba-tiba layu. Aku minder sama kecantikan kamu. Dia minder sama kecantikan kamu. Beberapa hari lalu, keduanya mengkonfirmasi sudah jadian. Foto dengan pose mesra mulai bertebaran di laman sosial media. Perubahan besar terlihat. Kalina yang semula cuek dan jual mahal, kini mulai pula memperlihatkan keseriusan. Ia berusaha mengakrabkan diri dengan keluarga dan anak-anak Vicky dari pernikahan terdahulu. Aku sih nyaman-nyaman aja sama Onti gitu. Semoga Dedi nggak ganti-ganti lagi karena ini udah yang semoga ini yang terakhir. Doain. Kok sampai ada statement Dedi ganti lagi itu gimana tuh keluar statement itu tuh? Ya udah gitu ya. Gimana ya? Ya bingung juga sih. Karena kan aku kalau udah nyaman sama orang itu udah nyaman satu aja gitu lah. Kakak Mona mau nyaman sama Onti? Iya. Ini tamparan lumba-lumba Kongo ya buat hati aku ya, sehingga aku sendiri tuh kayak merasakan sebuah hal yang ya ini curahan hati mereka. Kayak hari ini gue ajak gue bercanda ya, karena memang pada kita saat suatu malam ya mereka juga mencurahkan hatinya gitu. Ya semuanya juga sebenarnya pada dasarnya baik ya, mantan-mantan aku ada sisi kebaikan, ada sisi juga hal kekurangannya sama-sama. Cuma kalau anak-anak sih aku berharap supaya jangan kehilangan dunianya gitu. Makanya kan kayak ibunya juga ramah ya, nggak apa-apa, respect. Bahkan Kalina udah ketemu kemarin gitu loh. Aku juga nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dirahasiakan. Jadi semuanya inilah aku dengan semua cerita kekurangan dan apapun gitu. Tapi sekarang ada anti Kalina, kamu bagaimana anggapannya? Nyaman, terus baik orangnya. Yang paling berbahagia tentu saja Kalina. Wanita yang lekat dengan gaya busana hitam ini tak menyangka bisa diterima dengan ikhlas. Ia juga berharap mampu menjadi pengganti ibu yang baik bagi anak-anak Vicky. Aku bahagia banget mereka bisa menerima aku dengan baik ya, dan juga di sini aku mau bilang juga aku tidak akan menggantikan posisi dari ibunya mereka. Tuh, jadi aku akan menganggap mereka sebagai anak aku, dan aku nggak akan membedakan seperti aku ke Aska juga ya. Jadi mereka mau menganggap aku ibu, menganggap aku kakak, sahabat, apapun itu terserah mereka. Nanti ke depannya bagaimana kita ikutin aja lah. Aku sih nggak menyangka ya, maksudnya mereka benar-benar bisa terima aku. Dan anak kecil itu kan dia pure banget kan, mereka tuh nggak bisa dipaksa, mereka nggak bisa kita push untuk menyukai kita. Jadi aku juga inilah aku, apa adanya aku. Misalkan mereka menyukai aku bukan karena memang aku lagi mencoba untuk pura-pura menjadi orang lain di depan mereka. Karena kalau misalkan memang aku dan Dedi yang berjodoh kan, selamanya mereka akan tahu inilah sifat aku. Kalau aku kayak kemarin aku kasih tahu suara aku agak sedikit meninggi, mereka tahu itu bukan karena aku marah, tapi karena memang aku sayang dan peduli mereka. Sayangnya, baru saja menikmati hari-hari bahagia, ganjalan besar menghadang. Ascanio Nicola Corbusier, anak sematawayang Kalina dengan Deddy Corbusier, menyampaikan penolakan. Melalui unggahan di Instagram pribadi, remaja 14 tahun ini menilai ada sesuatu yang aneh dari hubungan ibunya dengan Vicky. Ia tak ingin melihat dan tak ingin itu terjadi. Aska bahkan langsung memutus pertemanan dengan Kalina beberapa jam setelah mengungkapkan perasaan. Keberatan anaknya langsung direspon Kalina. Meski hatinya terluka oleh pernyataan sang anak, model dan mentalis ini berusaha tegar. Ia membela diri bahwa semua dilakukan adalah demi kebaikan bersama. Wanita 34 tahun ini juga meminta maaf dengan keputusan yang diambil. Respon lebih keras disampaikan Deddy Corbusier. Walaupun sudah menjadi mantan suami, presenter ini merasa perlu ikut campur karena ada Aska yang turut dibawa-bawa. Ia tak rela kalau anaknya sampai menjadi korban perasaan.
Ini mah nggak usah ngomongin calon papanya Aska dan sebagainya. Pertama, Vicky nggak usah ngurusin anak gua, urusin aja dulu kasusnya. Ya, kedua yang lebih menyedihkan bukannya masalah gua sama Kalina gitu. Terus? Dia lupa itu Kalina udah nikah lagi. Jadi maksudnya Vicky bukan bercerai dari lo habis dapet Karina? Bukan. Jadi jangan urusannya sama saya, urusan dengan kedua suaminya yang lain dulu yang paling terakhir dong. Masa suaminya nggak dianggap yang terakhir? Tapi setiap Kalina punya pasangan gitu selalu curhat nggak ke Master? Pernah curhat, enggak juga. Yang keberapa yang curhat? Yang pertama curhat, yang kedua curhat. Pas jadian curhat? Curhat. Pas mau putus curhat? Vicky nggak curhat ya? Saya tidak masalah. Vicky mau nikahin mantan istri saya, mau nikahin kamu, saya nggak masalah. Ngapain ini nikahin gue? Artinya saya tuh tidak bermasalah, apapun yang terjadi saya tidak bermasalah gitu loh. Jadi kalau seolah-olah gue perempuan, gue mau dinikahin sama Vicky, lo kasih nggak sebagai sahabat gue? Kalau perlu perempuan. Kalau gue perempuan, Vicky Lu mau nggak ngawin. perempuan juga gue nggak apa-apa. Bener, sumpah gue mah. Orang mah bukannya belain gue, malah ngasih orang. Intinya adalah urusan itu urusin aja masing-masing. Saya lagi sibuk gitu. Saya lagi sibuk. Ya udah, sabar ya. Tanya dong sibuk Lo apa? Sibuk apa? Sibuk ngurus anak. Ditolak dan diserang dua sosok yang sangat dekat dengan kehidupan kekasihnya, Vicky tak patah arang. Ia takkan surut barang sejengkal. Rencana untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Aska dan Dedi sudah dipikirkan. Ya kan kalau secara hubungan kan memang udah bukan lagi kompeten ke sana gitu loh. Cuma kan mungkin karena Dedi masih ayah dari anaknya Kalina gitu kan, Aska, ya mungkin komunikasinya segitu. Ya pamitan atau izin ya sebenarnya lebih kepada bahasa pertemanan aja gitu. Tapi nggak ada yang harus menjadi sebuah keharusan dan bagaimana. Ya pastilah kita harus mempersiapkan diri dengan baik sih. Ya fun aja, ya ikut arus aja gitu. Kita kan juga nggak bisa maksain kehendak hati orang untuk mau atau seneng sama kita, ya baik-baik aja gitu. Tinggal nantinya bagaimana ya kita nggak bisa prediksi. Itu nanti setelah ketemu ya. Segendang sepenarian, Kalina ikut membela dan memastikan bahwa hubungannya dengan Dedi sudah lama berakhir. Relasi dijaga hanya karena ada Aska di antara mereka. Sedangkan untuk memilih pasangan, tak ada urusan lagi. Aku tidak perlu mendapatkan izin atau apa restu dari dia karena dia bukanlah orang tua aku. Beliau hanyalah masa lalu aku dan bapak dari anak aku. Jadi kalau misalkan dibilang bagaimana pendapat beliau nantinya, mau dia setuju atau tidak, balik lagi kan itu bukan urusan aku. Gitu. Aku hanya menitipkan anak aku di beliau gitu aja, dan aku terima kasih banget karena dia sudah bisa membesarkan anak aku dengan baik. Belakangan sikap Dedi mulai melunak. Mentalis dengan sejumlah aksi memukau ini tak mau pusing dengan urusan asmara mantan istrinya. Bahkan ia dengan tulus memberikan dukungan penuh. Enggak, kalau buat saya nggak ada masalah kan kalau orang bisa bahagia dengan cara masing-masing. Kalau bahagia ya udah. Saya tidak pernah ada mempermasalahkan hubungan siapa dengan siapa. Ya silakan. Lah kan bukan sekali, udah 2 kali. Saya kan selalu support. Dedi hanya fokus dan mempertimbangkan psikologis anaknya yang pasti akan terganggu dengan pemberitaan ini. Tapi saya nggak memikirkan itu karena maksud saya karena dia udah dewasa, biarkan aja dia punya pemikiran sendiri lah. Yang pasti saya tidak ada masalah dengan hubungan-hubungan orang di luar sana, saya nggak mau peduli. Urusan saya adalah ngedidik Aska jadi orang dewasa yang baik. Begitulah kisah bergulir. Dari semula dianggap gimmick dan settingan, kini hubungan itu semakin serius. Keduanya bahkan sudah ancang-ancang akan melangkah lebih jauh lagi. Sekali lagi, Vicky membuktikan kalau ia memang penakluk wanita. Petualangan cinta sejati, sang Don Juan dari Cikarang.